Halo teman-teman, welcome. Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk selalu mendukung timnas kebanggaan kita. Nah teman-teman, ada kabar terbaru bagi kita para pecinta timnas Indonesia, di mana pada pertandingan di saat Indonesia kontra Cina kemarin, ada berita bahwa nantinya ada dua pemain yang tidak bisa tampil di saat Indonesia bertanding melawan Jepang, yaitu Jai Ises dengan Ivar Jenner, salah satu back kita dan juga gelandang bertahan kita. Namun ada info terbaru bahwa Jai Ises bisa dimainkan di saat Indonesia melawan Jepang, sementara yang tidak bisa adalah Ivar Jenner. Ini berdasarkan aturan FIFA, di mana dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pemain yang mendapatkan kartu kuning pada putaran kedua tidak dihitung, karena Jai Ises ini dia mendapatkan kartu kuning di saat timnas Indonesia bersua Vietnam ataupun kontra Vietnam di Hanoi. Nah, dan di situ dia berhasil untuk mencetak gol perdananya, gol internasionalnya. Beda dengan Ivar. Sementara Ivar kemarin mendapatkan satu kartu kuning di saat ada keputusan kontroversi yang dilakukan oleh wasit dan dia mencoba untuk bagaimana melakukan protes dan dia mendapatkan kartu kuning. Ditambah lagi dengan kartu kuning kedua yang didapatkan oleh Ivar pada saat pertandingan Indonesia melawan Cina, dan itu dihitung dua kartu kuning. Dan itulah menyebabkan Ivar tidak akan bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di saat Indonesia akan kontra Jepang. Namun kalaupun satu tidak bisa, tentunya Bang Jai masih bisa. Ini merupakan kabar gembira buat kita teman-teman, karena kita tahu bahwa betapa solidnya lini pertahanan kita apabila di sana ada berdiri sesosok Jai Ises. Karena selama ini kita semua tahu bahwa selama Jai Ises berperang sebagai back timnas Indonesia, cukup solid lini belakang timnas Indonesia. Apalagi saat ini, Miss Hilgers, back FC20 yang sudah bergabung di timnas Indonesia, menambah kekuatan lini belakang kita. Dan juga kita masih punya Rizky Ridho, dan juga kita masih punya Justin Hubner. Nah teman-teman, ini cukup bagus karena nantinya kalaupun bulan November nanti, kalau dengan gebrakan yang dilakukan oleh PSSI, dengan operasi senyap yang dilakukan oleh PSSI, apabila Kevin Dix, back daripada FC Copenhagen ini, kalaupun sudah tersedia pada saat Indonesia melawan Jepang, menambah lagi kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa kualitas Kevin Dix saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa PSSI akan berupaya untuk bagaimana mempercepat proses naturalisasi daripada ataupun proses pindah kewarganegaraan daripada Kevin Dix ini, karena Jepang bukan lawan kaleng-kaleng. Paling tidak kita berusaha dulu, karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Karena semua orang, kita semua pinginnya Indonesia tampil bagus dan paling tidak meraih 1 poin di saat kontra Jepang. Namun kita semua tahu bahwa Jepang bukan negara yang dengan mudah bisa imbang ataupun dengan mudah kita kalahkan. Karena saat ini di grup C adalah Jepang, negara satu-satunya yang tidak terkalahkan. Nah dari situ otomatis PSSI membuka mata dan melihat bagaimana caranya agar timnas ini di saat bersua dengan Jepang harus lebih baik dari kemarin-kemarin waktu bertanding melawan Australia, Arab Saudi, Bahrain maupun Cina. Nah, kembali lagi kepada Ivar. Kalaupun nantinya Indonesia bersua Jepang, Ivar tidak bisa ditampilkan ataupun tidak bisa diturunkan karena Ivar telah akumulasi kartu kuning, maka pilihan terakhirnya jatuh pada Nathan. Karena Nathan juga cukup bagus selama ini, kita lihat bahwa dia punya peran penting, baik itu dipasang di saat dia dengan Ivar maupun di saat dia dengan Tom Hai. Karena dia juga pemain serba bisa yang bisa ditaruh di back dan juga bisa ditaruh di gelandang. Nah teman-teman, ini kabar gembira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji selaku manajer daripada timnas Indonesia bahwa kartu kuning yang didapatkan oleh Jai Ises pada putaran kedua waktu melawan
Vietnam di Hanoi dihapus dan dia bisa ditampilkan di saat Indonesia bersua Jepang. Dan ini cukup bagus kabar itu buat kita semua, karena kalaupun kita kehilangan Jai Itzes sangat sulit, karena otomatis dialah satu-satunya back sebagai pembuka back naturalisasi. Datangnya Misil, terus datangnya Kevin Dix. Nah, setelah dia mampu menunjukkan performa bagus, maka pemain-pemain tersebut mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia. Nah, semoga kedepannya STY bisa secepatnya mengembalikan ban kapten kepada Jai Itzes, karena dia adalah salah satu kapten yang memang pas dan layak untuk mengayomi teman-temannya di lapangan, karena sosok dia merupakan sosok pemimpin yang baru saja kita sama-sama saksikan beberapa waktu yang lalu. Dia dikasih ban kapten tapi cukup memberikan kontribusi yang baik dan yang bagus buat teman-temannya di lapangan, dan sosok pemimpin seperti itu yang kita butuhkan. Dan seperti yang kemarin kita sama-sama saksikan di saat Indonesia bersua Cina, ban kapten itu diserahkan kepada Asnawi, namun Asnawi juga tampil seakan-akan mengecewakan para pendukung timnas Indonesia. Namun apa boleh buat, itu adalah keputusan pelatih yang kita tidak bisa ganggu gugat. Nah, teman-teman sekalian, itu informasi terbaru dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Oke, salam sepak bola.